Tresno punya legalitas kesenian di Batu namanya KIS, namanya KIA ya. Artinya kita terdaftar untuk sebagai wadah seni budaya yang ada di Yogyakarta ini. Tapi pelayanan kami dalam pameran ini kurang baik. Kami mohon masukannya, mungkin apa-apa yang perlu kita benahi. Mari kita bekerja sama, karena Gili Tresno ini adalah apa ya, semacam ruang ya, wadah bagi teman-teman semua, tanpa ada kasta, tanpa ada genre, tanpa ada apa namanya disebut ada ring-ringan. Akan saya bacakan sambutan Kepala PT Taman Budaya Yogyakarta. Sambutan penyelenggaraan pameran seni rupa Gili Tresno Senin 18 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Harapan kami semoga pameran ini dapat terus berkelanjutan dan mempunyai nilai manfaat yang luar biasa, sehingga akan tumbuh seniman-seniman yang potensial di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Pendeta selaku yang mewakili dari Dinas Kebudayaan Jakarta, para seniman, budayawan, dan senior-senior kami yang kami hormati, juga para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami selaku kurator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon izin Pak Muhsin tidak bisa hadir karena dia harus menguji mahasiswanya. Tapi izinkanlah perkenalkan kami, saya pribadi, supaya lebih dekat, lebih kenal, dan lebih membumi. Saya berlatar belakang seni juga, dari SMSR dan ISI Yogyakarta, jurusan seni lukis, dan saya aktif berpameran mulai dari tahun 93 sampai sekarang. Saya pernah mendirikan Makna Media Berupa, dan saya sekarang masih aktif di dalam blog Republik Seni Jogja. Itu sedikit perkenalan dari saya tentang kuratorial. Ketika nanti kita akan masuk ke dalam ruangan ini, kita akan melihat banyak sekali warna-warna di dalam karya-karya yang disampaikan di dalam pameran kali ini, yang datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, ada dari Kalimantan, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Jawa Timur semuanya. Dan kami mengucapkan terima kasih juga yang jauh-jauh dari Kalimantan sudah datang, dari Bandung sudah datang. Terima kasih atas usahanya, atas semangatnya. Semoga bisa menginspirasi kami semua. Bicara tentang pameran yang ada di dalam yang sedang diselenggarakan ini, kami tidak banyak bicara karena saya yakin nanti secara langsung akan bersinggungan dengan garis, warna, ide-ide, gagasan, dan semua yang diracun di dalam pameran Warna Cinta ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan ketika nanti masuk ke dalam ruangan, kita akan tahu bahwa di dalam ruangan ini tidak ada sekat manapun, dan semua langsung terlihat. Disitulah simbol Gili Tresno yang ada di dalam pameran ini. Tidak ada jarak, tidak ada, semua menyatu. Dan ini adalah bagian dari, saya menyebutnya adalah kegotong royongan, keguyuban, karena semua yang hadir atau yang terlibat di dalam pameran ini adalah iuran secara mandiri. Itu sangat luar biasa. Bagi senior, kami ucapan salam hormat, mau berbagi ilmu kepada yang junior, dan kita
Merajut rasa dalam bahasa rupa. Guyub Tresno pada kesempatan ini hadir kembali dalam Warna Cinta 2 memberikan wahana unjuk karya bagi para perupa dari berbagai daerah yang berada di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali. Untuk menampilkan karya-karya seni rupa terbaiknya menurut mereka. Setiap individu memiliki pengalaman estetik yang berbeda tergantung apa yang pernah dialami dan mempengaruhinya, entah lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, lingkungan berprofesi, dan bahkan latar belakang pendidikannya. Tak heran jika karya-karya yang ditampilkan di sini cukup beragam dengan kualitas yang berbeda-beda pula, maka dari itu apresiator tentunya benar-benar disuguhkan keberagaman kekuatan kualitas visual karya-karya mereka, mulai dari seniman pemula hingga seniman senior yang sudah berpengalaman. Pengalaman estetik bersentuhan langsung dengan persoalan rasa. Karya seni adalah media mengungkapkan rasa, itulah bahasa bagi para seniman melalui ekspresi karya-karyanya, dalam hal ini adalah bahasa rupa. Merajut rasa dalam bahasa rupa merupakan menyatunya rasa-rasa yang berbeda tersebut yang dirajut dalam bentuk bahasa rupa melalui karya-karya mereka. Kesempatan, tidak semua seniman bisa mendapatkannya, oleh karena itu dalam pameran ini merekalah seniman-seniman yang terpilih mendapatkan kesempatan. Bahasa rupa adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang seni rupa, dan bahasa rupa merupakan alat komunikasi seniman dalam menyampaikan isi hatinya dengan berekspresi seni. Dengan bahasa rupa dapat mengenali asal, tempat, waktu dan suku, apapun visual, gambar yang dihasilkan akan dapat dibaca oleh siapapun, bahkan lintas negara sekalipun. Karya seni berhubungan langsung dengan perasaan, karena hasil curahan perasaan, dalam menikmatinya pun tentu harus dengan perasaan. Jika tidak maka tidak dapat merasakan karya itu bagus atau tidak. Karya seni untuk dinikmati, bukan disimpan atau ditaruh begitu saja tanpa memperhatikan perasaan, yaitu perasaan senimannya saat membuatnya, dan perasaan apresiator yang berhadapan langsung melihat karya tersebut ketika dipajang di suatu tempat. Seniman dalam membuat karya seninya tidak serta-merta berkarya begitu saja, tetapi melalui pengamatan, proses perenungan, proses pengendapan, yang dahulu biasa disebut sebagai mencari inspirasi, ilham. Sampai pada akhirnya menemukan ide gagasan visual yang disebut konsep dengan tema tertentu. Apa yang dituangkan dalam medium seni adalah ekspresi, apapun hasilnya adalah buah pikiran, perasaan dan kemauan, cipta, rasa, karsa, yaitu tindakan seniman untuk mewujudkan sebuah karya seni. Tujuan membuat karya seni adalah ekspresi dan untuk diapresiasi. Kualitas karya tergantung kemampuan skill dan kecerdasan berpikir dalam berkonsep. Hal ini akan tercermin pada hasil karyanya, terutama tampak dalam penguasaan teknik dan gagasan tema-temanya dalam mengeksekusi karya. Kualitas skill akan terlihat berkualitas ketika seorang seniman sangat terlatih kemampuannya, terampil dalam mengolah unsur rupa, dan terampil secara teknis yang menyatu dengan rasa. Hal ini hanya dapat tercapai dengan berkarya secara tekun, tiada terhenti, continuous, dan produktif sesuai dengan jenis dan karakter karyanya. Jam terbang atau pengalaman berkarya juga akan mempengaruhi kualitas karya. Kualitas konsep akan tampak dalam gagasan berkarya melalui tema-tema yang up-to-date yang digarap dengan kecerdasan berpikir. Karya seni yang bagus tentunya memiliki kelengkapan tersebut, karena karya yang bagus secara mendasar dapat dirasakan pada pandangan pertama menarik, semakin lama semakin menarik. Menarik pada pandangan pertama tentu yang dilihat adalah tampilan karyanya, yaitu yang berhubungan langsung dengan kualitas skill. Kemudian semakin lama semakin menarik, tentu terkait dengan persoalan konsep yang didukung dengan adanya kompleksitas visual yang tepat pada tampilan karya. Bagaimana dengan karya-karya yang dipamerkan pada Warna Cinta 2 ini, kita dapat menilainya sendiri seperti apa kualitasnya. People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou. Seni adalah tentang rasa yang dibangun dengan mengolah kepekaan indera-indera melalui proses pemikiran dan perenungan yang panjang. Karena tidak ada karya seni yang serta-merta ada tanpa pernah memikirkan atau merasakan sebelumnya, kemudian menjadi hadir di hadapan kita.
Ketika karya mengalir dengan spontan itu pun tidak muncul begitu saja. Ada gerakan, ada kehidupan, ada dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membangkitkan sebuah rasa, sebuah spirit, bagi yang melihatnya. Kita bisa merasakan emosinya, intensitas warnanya, garisnya, hingga menjadi bagian dan seolah tenggelam bersama karyanya, menyatu. Itulah harapan para perupa dalam berkarya. Bagaimana perupa mentransfer rasanya sebagai daya hidup? Karena hidup adalah tentang rasa itu sendiri. Rasa putus asa, rasa senang, rasa susah, rasa cinta, rasa syukur atau rasa menderita sekalipun. Setiap orang pasti pernah merasakan hal ini. Maka tidak hayal bagi perupa bahwa garis, warna, bentuk yang ditampilkan sebagai alat komunikasi adalah wujud dari bagaimana mereka mengolah perasaannya untuk membangkitkan mood, emosi, bagi para penikmatnya. Kita tahu bahwa warna berpengaruh pada tubuh dan pikiran. Kita bisa lihat warna-warna yang sering dipakai di sekolah, rumah sakit, rumah makan, dan sebagainya. Begitu juga dalam lukisan, warna mampu mewakili perasaan cinta, bahagia, sedih, atau perasaan sunyi sekalipun. Kita bisa merasakan kadang ada sebuah misteri yang mendalam di balik guratan warna, yang bisa dipelajari dan dirasakan seutuhnya. Seperti apa yang dikatakan penyair Maya Angelou, agar karya kita tidak mudah dilupakan kita harus pandai, how you made them feel, bagaimana membuat mereka, penikmat, ikut merasakannya, dan menjadi bagian dalam hidupnya, agar tidak pernah lupa. Beragam warna merajut rasa. Melihat, mengamati, dan menikmati karya-karya yang ditampilkan baik patung maupun lukisan dalam pameran ini, rasanya seperti masuk ke dalam dunia yang riuh dan penuh warna. Setiap perupa membawa warnanya sendiri serta memiliki kelebihan dan keunikannya. Bisa jadi pengaruh perupa dari faktor usia, budaya, latar belakang, pengalaman, pendidikan dan lain sebagainya. Ada goresan-goresan yang spontan, kuat, mengalir, sampai pada ketelitian dalam membentuk objek, agar ide atau gagasannya tersampaikan. Mampu membangkitkan emosi dari visual-visual yang sederhana, yang ada di alam sekitar hingga ruang imajinasinya para perupa. Kesadaran berkarya, pertimbangan, ketenangan, kontrol emosi, menjadi bagian dalam penciptaannya. Di dalam pameran ini perupa dari Kalimantan greget kebersamaannya terasa, kita bisa melihat nuansa alam, budaya, impian, ketakutan, atau kegetirannya terhadap perubahan yang akan terjadi, merespon akan adanya IKN menjadikan sumber ide penciptaannya. Sebuah strategi bagus bagi para perupa yang berasal dari Kalimantan karena muncul semacam kesadaran kolektif dalam menggarap tema karyanya. Kita bisa lihat berbagai macam warna yang dirajut dalam pameran ini, mulai dari ide, gagasan, konsep penciptaan dan perwujudan. Guyub Tresno, Rumah Tanpa Sekat. Warna Cinta 2 adalah pameran yang merayakan keguyuban. Pesertanya dari berbagai daerah menampilkan karya dengan olah rasanya, tidak ada intervensi dari siapapun baik secara teknik maupun perwujudannya. Karya dalam pameran ini tanpa seleksi, bebas, menjadikan kekayaan dalam keberagaman yang saling mengisi dan bersatu dalam Rumah Guyub Tresno. Semua terbuka, tidak memandang senior dan junior, otodidak maupun akademis, melainkan mengedepankan ikatan tali persaudaraan antar seniman muda atau pemula serta yang sudah berpengalaman lama, agar mengenal satu sama lain. Sebagai ajang silaturahmi, aktualisasi diri, eksistensi, bersosialisasi dan berkomunikasi, saling berempati, bergerak maju bersama secara mandiri, iuran sendiri-sendiri, terlihat tanpa sekat, tanpa memandang latar belakang, kedudukan, pendidikan, tetap saling support supaya gairah berkeseniaan terus berjalan dan harmonis. Guyub Tresno adalah rumah bersama, memediai siapapun yang ingin bergabung dalam berbagai kegiatan, seperti melukis bersama, serta berpameran di berbagai alternatif space. Dalam pameran ini juga tidak asing lagi dengan deretan perupa bersama nama-nama besar, yang telah mengisi dan mewarnai ranah seni rupa. Namun bagi para pemula ataupun self-taught, tak usah berkecil hati karena siapapun bisa menjadi seniman hebat. Perlu kegigihan dan ketekunan serta aktif berpameran. Apapun bentuk karyanya ketika sudah terpajang di ruang pamer adalah karya seni. Kandinsky bilang, "There is no must in art because art is free." Tak ada keharusan dalam seni, seni itu bebas. Dan kita copy paste kata Marcel Duchamp bilang, "It's art if you say so." Voila.
Sukses untuk semua.